Siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa? Sebelum kita memulai tugas kita, marilah kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir pada saat Coba ganti dulu. ini. Coba ganti. Lagi, Pak. Ganti. Ganti. Ganti lagu. Ya, Pak. Supaya jangan hanya itu aja. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bisa itu, Pak? Bisa. Ayo teman-teman, kita bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. 1, 2, 3, ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan, di mana pada hari ini kami bisa berkumpul di ruangan ini. Kiranya Tuhan Engkaulah yang menyertai kami, biarlah Engkau memberikan kami hikmat Tuhan dalam perkuliahan ini. Dan berkati Bapak dosen kami Tuhan yang akan menyampaikan materi pembelajaran, kiranya Engkaulah yang selalu menyertai beliau. Biarlah Tuhan segala dosa yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja, biarlah Engkau hapuskan Tuhan, supaya kami dapat menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, siapa namamu tadi? Arthur itu Pak. Siapa? Arthur Pak. Arto. Arthur itu semua. Oke. Saya sudah sampaikan kan di awal bahwa untuk mengatur siapa nyanyi pembuka dan penutup sesuai dengan absen, sehingga tidak ada tunjuk menunjuk lagi. Kok tidak bisa ditangkap ya? Apakah bahasa saya waktu pertemuan sebelumnya tidak jelas? Jelas ya? Saya ulangi lagi ya, bahwa setiap membuka kelas, yang membuka itu satu orang, lalu menutup satu orang, sesuai dengan alfabetikal ini. Kalau si Arto sekarang, nanti habis ini si Ariando, minggu depan si Dela, baru Delvi, gitu diingat. Supaya jangan setiap datang siapa, kayak tidak teratur. Kita aturlah, kita tata pertemuan kita supaya bagus gitu. Baru kemudian saya bilang waktu itu kelas ini bangkunya lurus-lurus saja, bagus ya, rapi, supaya terlihat bagus gitu. Coba dulu diatur bangkunya rapi gitu, kayak ujian lurus. Mata pun enak memandangnya gitu. Kayak ini kan bertumpuk kayak di apa? Kayak di pajak bertumpuk gitu. Bagus kelihatan. Oke, hari ini ditandatangani 3 absen ya. 1 itu pertemuan kuliah umum, 2 pertemuan silabus,
Berarti ini 4 ya, sudah 4 kali ya. Baru 3 kemarin, baru hari ini 4. Ditandatanganilah sesuai dengan kehadirannya. Kalau hadir di kuliah umum tandatangani, kalau tidak hadir tak usah. Waktu silabus hadir tandatangani, kalau tidak tak usah. Gitu ya, sadar aja, sadar sendiri. Karena saya juga punya rekaman. Oke ya, ditandatangani 4 absen. Dan itulah absen final kita ya. Kalau masih ada nanti, Pak, nama saya tidak ada di sini, udah cari aja lah namamu di sorga. Capek kita membahas-bahas itu ya. Karena kesempatan buat Anda untuk memperbaiki KRS sudah selesai. Itu artinya Anda tidak berhak di kelas ini. Supaya jangan berulang-ulang, itu aja kita bahas. Tidak selesai-selesai. Baru lagu, kalau nanti misalnya siapa yang akan memimpin nanti ibadah, bukan penutup. Cari aja lagu-lagu yang lain. Ini 17, 18. Baru itu juga Ku Mau Berjalan, itu aja. Padahal banyak sekali lagu yang sama sekali mungkin kalian tidak ngerti, tidak menyanyikannya. Carilah lagu-lagu yang baru gitu, supaya kalian belajar lagu. Di sini kalian bisa belajar lagu. Kalau sudah pendeta enggak lagi. Itu ya. Sambil menyelam, jangan tenggelam. Tapi sambil menyelam ya dapat minum air sedikit-sedikit gitu kan, dapat ilmu. Nah, kemudian di pertemuan pertama saya lupa untuk tugas kelompok. Kita belum bagi kelompok. Ini ada 6 kelompok. Nanti kita hitung 1 sampai 6. Lalu komti catat nama-nama itu supaya saya masukkan ke silabus ini. 1 sampai 6 ya. Kita mulai dari sini 1, 2, 3 sampai gini. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5,
Oke, silakan tunjuk tangan yang satu, lalu kom dicatat namanya.
Sudah. Nanti ketik, masukkan ke grup ya, supaya saya masukkan ke silabus. Oke, kita sekarang akan membahas gereja Asia Lama. Gereja Asia Lama itu adalah sebuah terminologi yang harus kita pahami dalam belajar sejarah gereja Asia. Karena terminologi sejarah gereja Asia Lama ini mengalami banyak paham yang berbeda-beda. Nanti kalau kalian baca buku Jonathan Culver ini di halaman 19, dia membagikan historiografi daripada gereja Asia Lama itu dari berbagai paham. Kalau gereja Asia Lama dipahami oleh Katolik Roma, versi Katolik Roma, maka mereka menganggap gereja Asia Lama itu Nestorian, Yakobit, Koptik, Armenia dan lain-lain dari sudut dogma. Mereka memandang gereja Asia Lama itu dari sudut dogma. Katolik Roma itu sudut dogma, ajaran. Maka mereka mengatakan gereja Asia Lama itu adalah bidat. Mereka mengatakan gereja Asia Lama itu bidat, tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Dia gereja Nestorian, Yakobit, Koptik dan Armenia. Tapi pada Konsili Vatikan kedua 1962, GKR juga berubah pemikirannya. 1962 itu Vatikan II ya, Konsili Vatikan II. Katolik Roma tidak menganggap mereka lagi bidat karena keselamatan di luar gereja sudah mereka tolak, dan mereka membuat dogma baru bahwa di luar gereja pun ada keselamatan, maka mereka bisa menerima gereja Asia Lama. Itu versi Katolik. Lalu kalau versi Protestan, sama sekali Protestan cenderung menempatkan gereja Asia Lama ini sebagai lampiran pada sejarah gereja Ortodoks Yunani. Jadi hanya lampiran. Artinya bukan sesuatu yang penting menurut versi Protestan. Teolog Protestan itu lebih a priori. A priori itu ya tidak suka dengan sejarah atau gereja-gereja Asia Lama. Karena mereka menganggap kerohanian gereja-gereja Asia Lama itu tidak alkitabiah. Makanya sampai sekarang baik gereja aliran barat termasuk kita di dalamnya melihat gereja Ortodoks Timur itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Itu kita Protestan yang aliran barat. Maka kalau kita melihat gereja Koptik atau gereja Armenian atau gereja Ortodoks Timur atau Ortodoks Syria yang St. Paulus misalnya, kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak alkitabiah. Itu menurut versi Protestan. Kita lebih menolak mereka. Namun sejak abad ke-20
gereja-gereja Protestan pun akhirnya menerima keberadaan gereja Ortodoks Timur ini. Sama seperti Konsili Vatikan II, Katolik pun berubah pikiran lalu menerima pemikiran Ortodoks Timur atau gereja Asia Lama itu. Kalau kalian sering nonton YouTube Bang Nursena, itu adalah tokoh gereja-gereja Ortodoks Syria. Nanti kalian banyak mendapatkan ilmu dari dia kalau kalian tonton. Nah itu dia gereja Asia Lama itu. Jadi orang Katolik, Protestan melihat cara pandang mereka seperti itu. Tetapi dari versi gereja Asia Lama sendiri, cendekiawan gereja Asia Lama itu sendiri melihat bahwa mereka gereja Asia Lama itu merupakan sebuah gereja yang lahir dari iman Kristen yang lebih dahulu ya. Karena kan kita yakini kekristenan mulai dari timur, dari Asia Barat itu ya, dari Antioquia. Maka sebenarnya mereka lah lebih original ya. Misalnya perdebatan tanggal 25 Desember, menurut pemahaman kalian 25 Desember hari kelahiran Yesus atau tidak? Kalian lah sekarang yang katakanlah masih belum awam, masih awam dalam pemahaman itu. Menurut kalian teologi mana yang kalian pahami? Tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus atau tidak? Dari pelajaran sejarah gereja atau yang selama SGU 1-2 itu diajarkan bagaimana sama kalian? 25 Desember itu hari raya Kristen atas kelahiran Yesus atau hari raya Dewa Matahari? Nah itu berarti kalian hasil pengajaran gereja barat kalian kan. Itu seolah-olah kita membenarkan 25 Desember itu bukanlah tanggal lahir Yesus. Itu adalah tradisi Dewa Matahari yang kita sembah lalu dikristenkan oleh kaisar menjadi perayaan 25 Desember gitu ya. Tapi kalau kalian baca nanti dari versi gereja Ortodoks Syria atau Ortodoks Timur, itu bukan karena Dewa Matahari, tapi memang disitulah Yesus lahir. Ada bukti-bukti Alkitabiahnya. Supaya lebih jelas nanti tontonlah Dr. Bang Nursena buat kelahiran Yesus. Cluenya. Dia akan jelaskan nanti detail kapan Yesus lahir. Kelahiran Yesus 25 Desember bukanlah karena Dewa Matahari yang dirayakan oleh orang-orang dunia Helenis kala itu. Bukan. Memang di situ Yesus lahir. Pemahaman bahwa Yesus lahir bukan pada 25 Desember itu pemikiran teolog barat itu yang membuat sebuah pemikiran baru tentang kelahiran Yesus. Lalu diikuti oleh kita semua sampai sekarang. Kita adalah produk-produk teologi barat kan. Maka kalian merayakan Natal seolah-olah itu bukan perayaan sebenar-benaran. Ini perayaan Dewa Matahari, ini kira-kira begitu kalian rasakan kan. Maka dirayakan seperti biasa saja tanpa makna. Makanya kalau gereja-gereja Ortodoks tidak mau merayakan Natal di bawah tanggal 25, mereka selalu merayakan Natal 25 sampai tanggal 7 Januari. Makanya ada dua versi Natal kan. Versi gereja barat 25 Desember. Kalau versi gereja timur sampai 7 Januari. Mana yang benar? Nah itu kalian kan teolog nanti. Tulislah, cari kebenaran itu. Nanti kalian menulis skripsi buatlah itu. Kelahiran Yesus kapan? Suatu tinjauan historis kritis terhadap kelahiran Yesus. Bidang sejarah gereja lah kalian kan. Saya pembimbingnya gitu. Supaya kalian tahu, jangan kata orang, tapi katamu dari penelitianmu. Buku-bukunya ada, sumber-sumbernya ada. Kalau kalian ingin nanti sumber aslinya, pergilah ke Armenia kan, ke gereja Koptik di Mesir, atau ke gereja Syria, atau jumpai Bang Nursena, supaya dia kasih nanti sama kalian buku-buku manuskrip asli tentang tanggal lahir Yesus yang sebenarnya.
Jadi 25 Desember itu benar, bukan katanya. Cuma teolog-teolog Katolik dan Protestan abad-abad ke-15 membuat narasi baru. Itu bukan tanggal lahir Yesus katanya. Lalu kita percaya dengan itu kan. Yang paling miris kita rayakan pada masa Natal ialah bukan Yesus lagi dirayakan. Yang dirayakan tanggal 25 Desember atau selama Natal itu ialah Sinterklas. Itu kan Sinterklas yang paling banyak. Hari Natal sekolah minggu yang datang Yesus atau Sinterklas? Sinterklas pakai topinya, pakai peruknya besar, bawa oleh kan, bawa roti, bawa permen, bawa oleh-oleh. Ayo datang Sinterklas bagi-bagi hadiah. Bukan Yesus lagi yang datang. Ajaran sesat itu. Dan kalian mengikuti ajaran sesat itu. Kalau saya nggak mau. Itu. Selain Sinterklas apa lagi yang kalian rayakan di Natal? Jingle bells kan? Lonceng berbunyi. Jingle bells, gitu kan? Lonceng berbunyi gitu. Masa gara-gara lonceng berbunyi Yesus lahir? Gak ada hubungannya. Pohon Natal gak ada hubungannya dengan Yesus lahir. Gak ada hubungannya. Kado. Makanya setiap Natal ada change kado kan? Tak dari mana itu datangnya? Apakah Yesus lahir langsung bawa kado? Ganti-gantian. Habis itu paling ngetren sekarang door prize. Orang merayakan Natal bukan karena Yesus lahir, tapi menunggu door prize. Lihat acaranya, lihat. Ya, nomor 00 ekornya lihat. Aduh. Sesat. Alasannya supaya jangan pulang ini peserta ini. Supaya tahan sampai mati di situ ya. Kalau nggak ada door prize berpulangan semua. Ya karena nggak ada makna Natal itu lagi. Ada door prize yang lebih hebat sekarang. Habis Natal merayakan Natal mendengar firman, nggak ada yang mau dengar firman. Tiba datang artis nyanyi langsung joget semua. Anak Medan, anak apa, anak hantu lah. Bukan khotbahnya yang utama. Iya kan? Penyanyinya yang utama. Coba bayangkan pendeta berkhotbah dikasih 500.000. Penyanyi datang, tiketnya pulang balik ditanggung, hotelnya pulang balik ditanggung, kasih lagi uang tunai puluhan juta. Hanya membuat kalian berjoget-joget masuk neraka. Pendeta berdoa, berkhotbah supaya masuk surga, dibayar 500.000. Sudah bangga itu panitia, dipanggil ke depan yang terhormat pendeta. Ilah, disaksikan semua. Kalau yang ke artisnya di belakang dikasih, amplopnya besar-besar, tebal, itu kan pendeta tipis. Nanti kalian rasakan. Itu Natal sekarang. Natal itu bukan lagi memberi damai, tapi Natal sudah menjadi makna yang berbeda. Hiburan, poya-poya, door prize, change kado. Kalau Yesus melihat itu, kasihan lu manusia ini gitu. Saya datang memberi diri menjadi hina, meninggalkan surga, menjadi manusia wajah yang hina. Tapi orang percaya ini merayakan kelahiranku dengan heboh. Makan luar biasa. Itu kan? Kalau nggak dapat nasi kotak berkelahi pun nggak apa-apa lah. Satu sini, satu. Udah dapat satu lagi. Masukin ke plastik langsung. Iya. Lebih penting plastik makan daripada orang lain yang tidak dapat makan. Seperti kekurangan makan gitu. Orang Ethiopia yang tak pernah melihat makanan, yang tak pernah melihat saksang gitu. Kayak gitulah rakusnya kita. Apa artinya Natal? Yesus itu memberi diri Natal itu. Bukan mengeraup semuanya untuk dirinya.
Iya, jadi lari ke Natal ya. Tapi supaya penting bagi kalian pengetahuan itu. Kalau kalian pendeta nanti hindarilah. Apalagi paling miris bagi saya merayakan Yesus yang adalah Tuhan, yang Allah, yang luar biasa, yang hebat, tapi kalian minta merayakan ulang tahun. Dan istilah ulang tahun pun saya harus sampaikan sama kalian. Natal itu tidak ulang tahun. Natal tidak sama dengan ultah. Ini sudah saya bahkan di Natal tahun ini. Karena sering kita mengatakan kita merayakan ulang tahun sekarang, ulang tahun Yesus. Anak-anak siapa yang ulang tahun? Yesus. Waduh, sama sekolah minggu pula itu banyak. Aneh. Natal itu bukan ulang tahun. Ulang tahun itu dirayakan oleh siapa? Oleh manusia yang masih hidup, yang ingin hidupnya diperpanjang oleh Tuhan. Apakah Yesus ingin diperpanjang umurnya? Apakah Yesus limited umurnya? Enggak dong. Dia kekal sampai. Kenapa kalian rayakan ulang tahunnya? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun Yesus. Bon. Selamat panjang umur kita akan doakan. Sama siapa kalian minta supaya Yesus panjang umur? Sama siapa? Selamat, sejahtera dan bahagia. Kita doakan Yesus bahagia. Dia yang memberi kebahagiaan sama kau. Enak-enak beri minta kebahagiaan sama Yesus. Sesat itu, ajaran sesat. Aneh itu. Tak siapa yang mengajarkan itu. Sesat. Saya langsung komentar itu. Gak boleh. Tidak ada terminologi bagi agama Kristen ulang tahun Yesus. Gak ada. Coba baca Alkitab atau buku-buku teologi di dunia ini. Ada ulang tahun Yesus dirayakan. Kalau kita rayakan ulang tahun Yesus, nanti bapakmu atau pungmu atau tulangmu yang mati pun kau rayakan. Selamat ulang tahun opung yang ke-550 itu. Tak dari berapa tahun lalu. Itu ajaran sesat. Gitu ya. Supaya kalian paham. Nah ini jadi nanti cobalah kalian lihat sejarah gereja Asia Lama ini. Ini dalam bukunya si Jonathan ya, supaya kalian bisa paham nanti historiografi dari sejarah gereja Asia Lama. Nah sekarang kita perdalam lagi. Kalau kalian baca nanti buku TH Panden N lagi cerita atau sejarah gereja Asia Berkhof, maka definisi lama dalam gereja Asia Lama itu dipakai dalam 3 kategori. Lama, kata lama. Terminologi lama itu dalam 3 kategori. Yang pertama itu membedakan gereja Asia pada zaman pertama. Jadi gereja Asia pada zaman pertama dengan gereja yang muncul sesudahnya akibat usaha PI orang Barat. Jadi ada gereja pertama itu di Antioquia kan, disitulah gereja pertama. Dibedakan dari gereja yang lahir dari usaha PI oleh Asia oleh orang Barat. Nanti ada gereja pertama di Asia itu kan sudah abad ke-19 itu. Tapi gereja di Asia Lama pada abad pertama Kristen mula-mula itulah yang dimaksud di sini. Makanya kan gereja Asia ini kan besar kan. Dibuat definisi lama supaya kita ingat lama itu artinya ke abad pertama. Bukan gereja yang lahir di Asia pada abad ke-19 dari usaha PI orang-orang Barat seperti kita. Bukan itu maksudnya. Maka ada definisi sejarah gereja Asia Lama. Itu kategori pertama. Jadi kalau ada nanti dikatakan sejarah gereja Asia Lama,
Kalau kalian berbicara dalam diskusi, langsung kalian terbawa kepada gereja mula-mula. Gitu ya. Karena itu di Asia. Zaman gereja Asia lama itu dihitung sampai tahun 1400. Jadi mulai abad pertama sampai abad ke-15 atau ke 1400 itulah gereja Asia lama. Nah, kemudian yang kedua, istilah gereja Asia lama, pengertian kata Asia di sana tidak bersifat geografis semata-mata. Jadi Asia, gereja Asia lama, definisi Asia di situ tidaklah geografis semata-mata. Jadi bukan dalam Asia yang kita pahami sekarang. Asia dalam pemahaman kitab suci itu beda dengan Asia dalam pemahaman dunia sekarang. Kalau kalian bawa Alkitab, nanti lihat di situ ada gereja Asia di Alkitab itu. Itulah maksudnya Asia lama itu. Kalau Asia dalam peta dunia sekarang itu beda dengan Asia pada peta Alkitab. Sehingga disebut dengan kata gereja Asia lama. Jadi Asia di situ bukanlah geografis semata-mata. Jadi pengertian lama dimaksudkan sebagai wilayah Asia yang termasuk wilayah yang tidak dominan pengaruh kebudayaan Yunani Romawinya. Jadi ada Asia yang tidak ada pengaruh Romawi, ada Asia yang punya pengaruh Romawi. Misalnya Mesir. Kala itu masuk pengaruh Romawi. Di sana tidak ada Helenis. Akhirnya pada masa gereja Asia, Mesir itu punya pengaruh Romawi. Kalau kalian ingat, ketika Herodes memerintahkan, kalau kalian menemukan Yesus, datang lagi ke saya akan menyembahnya, katanya kan. Maka tema PGI mengatakan, maka berpulanglah mereka dengan jalan lain. Dibawalah Yesus ke mana setelah itu? Ke Mesir. Itu Mesir pada waktu itu masih punya pengaruh Romawi. Tetapi tidak bisa melakukan hukum Romawi di Mesir. Itu sebab ketika Herodes memerintahkan semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh, Yesus tidak terbunuh karena dia di Mesir. Tidak masuk pada wilayah Romawi. Tetapi pengaruh ke Romawi ada di Mesir karena itu. Makanya Yesus bebas masuk ke Mesir bersama Maria dan Yusuf. Lalu ketika mereka kembali ke Galilea lagi, lalu mereka lihat Herodes yang masih memimpin, masih keturunan Herodes Agung, itu Herodes Antipas. Maka mereka tidak tinggal di Galilea, mereka turun ke Nazaret. Maka Yesus dibesarkan di Nazaret. Itu memenuhi nubuatan. Maka dia dibesarkan di Nazaret. Dia lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Lalu melayani orang Galilea. Itu bagian yang kedua. Dari yang pertama tadi, Asia itu dikonotasikan pada gereja mula-mula sampai tahun 1400. Lalu kategori yang kedua ialah kata Asia di situ bukan semata-mata geografis, tetapi itu dimaksudkan sebagai wilayah dominansi kekaisaran Romawi atau pengaruh kekaisaran Romawi. Baru yang ketiga, gereja Asia lama yang dimaksud adalah gereja di Asia di luar pengaruh Helenisme. Jadi di luar pengaruh Helenisme. Jadi ada Asia tapi tidak ada dunia Helenis di situ. Nah, jadi itulah yang disebut dengan gereja Asia lama. Misalnya Irak sekarang ya, Mesopotamia dulu. Itu tidak ada pengaruh Helenis. Tapi itu disebut dengan Asia lama. Nah, dari penjelasan tadi, maka periodisasi sejarah gereja di Asia dapat dibuat menjadi periodisasi gereja Asia itu
Yang pertama itu zaman gereja Asia Lama. Zaman gereja Asia Lama. Itu mulai dari permulaan kekristenan abad pertama sampai 1400. Tadi kan sudah kita katakan definisi terminologi Asia Lama itu sudah kita jelaskan. Dari penjelasan itu maka kita bisa membagikan periode sejarah gereja Asia Lama itu. Yang pertama ialah zaman gereja Asia Lama dari abad pertama sampai 1400. Nah, zaman itu dibagi dua lagi, yaitu pertama masa sebelum kelahiran atau kedatangan Islam yang berada di lingkungan kekuasaan Romawi atau kerajaan Persia atau Persia. Zaman yang pertama tadi gereja Asia Lama itu dari abad pertama sampai 1500 dibagi dua lagi, yaitu zaman masa sebelum kelahiran atau kedatangan Islam. Islam itu kan datang abad berapa? Abad ke-7. Muhammad lahir kan abad ke tahun 600 sekian kan, 622 ya lahir. Maka Islam lahir itu abad ke-7. Jadi gereja Asia Lama tadi yang abad pertama sampai 1400 itu dibagi dua. Pertama itu zaman sebelum lahirnya atau datangnya Islam. Berarti dia dari tahun 1 sampai 700. Itu. Kedua, setelah kekristenan berada di bawah kekuasaan Islam. Kekristenan di bawah kekuasaan Islam. Itulah yang perang salib ya, kalah kita kan. Lalu orang Islam menguasai Mesopotamia. Sekarang itu bukan menguasai Asia Lama, Konstantinopel. Sekarang Istanbul sekarang, Turki sekarang. Itu masa yang kedua. Jadi berada pada kekuasaan Islam. Nah, kita lihat nanti di sini bahwa zaman lama ini, pada gereja Asia zaman lama ini, pusat kekristenan itu berada di Asia, di Mesopotamia itu, Mesopotamia Utara. Sekarang itu Irak. Jadi Irak yang sekarang itulah pusat kekristenan di dunia. Itulah Antioquia dulu. Antioquia atau sekarang disebut Irak, dulu disebut juga Mesopotamia Utara. Itulah pusat kekristenan dan penginjilan di Asia. Dari situlah Injil disebarkan. Maka dari sanalah ada misi Paulus pertama, misi Paulus kedua, misi Paulus ketiga. Jadi itulah pusat sending atau pusat PI pertama di dunia. Di Mesopotamia Utara atau di Antioquia atau sekarang di Irak. Jadi kalau sekarang Irak itu menjadi Islam, itu dulu di situlah pusat kekristenan yang pertama. Jadi hati-hati kalian kalau kalian belajar sejarah gereja ini, terkadang di mana kekristenan dimulai, di situ nanti kekristenan akan habis. Gak ada lagi. Kekristenan dimulai Tanah Batak dari mana? Dari Angkola. Apakah banyak orang Angkola Kristen? Enggak. Sekarang para surat itu, disitulah dulu dibaptis Simon dan Yakobus, disitulah kekristenan pertama dibaptis. Itu hanya 4 kakak lagi. Itu pun sudah tua. Tinggal tunggu tanggal di Son Maradian itu. Ada lagi. Atau kalian mau pindah ke sana warga jemaat supaya jangan punah itu. Nanti bisa punah. Karena gak ada yang mau merawat. Kalian yang sudah besar ini gara-gara kekristenan dari Angkola gak mau merawat. Orang Simalungun, orang Toba, kalau orang Karo beda ya, orang Dairi ya tidak mau merawat kekristenan, sumber kekristenan itu. Jadi GKPA aja yang memeliharanya, yang nggak kuat tenaganya, nggak kuat menyiram, kadang lupa menyiram, mati sendiri kan. Ya gitu. Biasanya di mana pusat-pusat kekristenan itu habis punah. Kalau sekarang kalian mau ke Efesus,
Smyrna, Pergamus, itu tinggal kenangan. Ada sekarang itu di Turki. Tapi tinggal kenangan. Dahulu ini gereja, itu aja. Dahulu orang Kristen di sini beribadah. Jadi dahulu. Jadi bukan lagi sekarang ada kekristenan di sana ya. Nah inilah pusat Asia, pusat kekristenan penginjilan di Asia kala itu. Dan dari sanalah orang-orang Kristen Syria berkembang dan kemudian orang-orang Nestorian. Minggu yang lalu sudah sampaikan, saya jelaskan Nestorian ya. Sudah saya jelaskan atau belum? Nestorian itu adalah kelompok yang bersama dengan Arius yang menolak Trinitatis, sehingga Kaisar menyebut mereka bidat. Tetapi walaupun disebut bidat, mereka masih menginjili ke Cina dan ke Asia, termasuk ke Barus. Tapi karena orang gereja Roma getol mengatakan mereka bidat, akhirnya punah. Sampai sekarang nggak ada lagi Nestorian. Tapi kalau gereja Syria masih ada sampai sekarang. Kalau kalian mau jalan-jalan ke sekolahnya selain ST Paulus, pergilah ke apa? Ke tinjauan, bukan tinjauan. Ini apa nih kayak sini? Tanjung Anom. Di situ nanti ada Tanjung Anom, sekolah menengah ortodoks. Ada sekolah menengah teologi ortodoks. Udah pernah ke sana, lihat dulu. Ada gereja ortodoks di sini. Sesekali beribadah ke sana, gereja ortodoks. Bagaimana saya menjelaskannya? Ada yang tahu dari Tanjung Anom di sini? Enggak ya? Pokoknya pergilah ke Tanjung Anom. Buat nanti di Google gereja ortodoks. Ada di sini. Sesekali, supaya kalian tahu aja bagaimana ibadahnya gereja ortodoks. Jangan heran nanti kalian di sana, kalau kalian di sana nanti seperti mereka-mereka yang sedang sembahyang kan, gini sama. Karena bukan kita menurut mereka yang meniru kita. Ibadah dulu seperti itu, sujud menyembah. Orang Protestan kan nggak ada sujudnya kan? Ada sujud kali menyembah Tuhan di dalam ibadah. Paling mari bangkit berdiri kan? Silahkan duduk, itu aja gereja kita. Kalau di Katolik masih ada disediakan kan duduk, baru bangkit lagi. Kita nggak ada lagi kapan sujudnya. Makanya orang Protestan jalannya kan nggak pernah sujud. Pendetanya pula yuk, pendeta, nggak ada sujudnya. Belajar sujud lah nanti dulu. Berdoa itu belajar sujud. Lipat tangan, berkembang apa namanya? Makanya memang susah orang Protestan ini nggak mau sujud. Itu yang pertama ya, sejarah zaman gereja Asia Lama. Lalu zaman gereja Asia Baru. Zaman gereja Asia Baru itu zamannya Vasco da Gama. Zaman Vasco da Gama, atau juga disebut dengan zaman pekabaran Injil dari orang-orang Barat. Itu abad 1500 sampai 1947. Itu zaman gereja Asia Baru, zaman Vasco da Gama atau zaman pekabaran Injil oleh orang-orang Barat. Sekitar tahun 1500 sampai 1947. Itu zaman Asia Baru. Jadi Asia Lama tadi sudah saya jelaskan, sekarang Asia Baru. Di mana ini sudah dipelopori dari 3G, ya, Glory, Gospel, and Gold. Kalian sudah belajar itu kan? 3G, bukan 4G, bukan 3G, ya kita paham ya. Glory, Gospel, dan Gold. Jadi Vasco da Gama itu berkeliling dunia sebenarnya hanya ingin mencari kemuliaan, baru Gospel untuk menyebarkan Injil, dan Gold, kekayaan. Makanya mereka datang ke Asia itu, termasuk ke Indonesia, orang-orang Belanda dulu hanya ingin mengambil rempah-rempah kapur barus. Karena di sana dingin. Dengan minum rempah-rempah, hangat tubuhnya.
Mereka mau mengambil itu sebenarnya. Tapi karena banyaknya, wah kita jajah lah ini, kan gitu. 350 tahun mereka mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Itu makanya kita nggak bisa mengolah rempah-rempah itu sekarang. Makanya sekarang Jokowi mengolah. Makanya dunia sekarang gini sama. Ini sekarang berkembang mobil listrik kan di dunia kan. Mobil listrik di dunia. Kalian tahu di mana baterai mobil listrik terbesar di dunia? Di mana? Gak tahu kalian kan? Indonesia. Makanya dulu nikel bauksit itu kita harus ekspor ke luar negeri dengan bahan mentah. Karena itulah yang mereka jadikan menjadi bahan baterai listrik. Sekarang Jokowi nggak mau lagi mengirimkan bahan mentah. Dia buka pabrik nikel bauksit di Ambon, Maluku Utara, terbesar di Asia. Jadi kita akan memproduksi baterai mobil motor listrik. Maka dunia sekarang gini. Karena kita punya kekayaan tapi nggak ada yang mampu mengolah. Rempah-rempah terbesar di dunia kita. Maka orang Eropa datang ke sini mengambil rempah supaya ketika musim dingin di sana mereka hanya tinggal seduh rempah-rempah itu. Hangat tubuh mereka. Mereka tidak mati. Jadi yang kita minum di sini itu kualitas nomor 10. Kalian minum teh itu kan? Teh apa tuh? Sariwangi, teh apa itu kualitas nomor 10 itu. Nomor satunya sudah di Belanda, di Jerman, di Eropa. Kalian pernah minum teh nomor 1? Kualitas nomor 1? Belum pernah ya? Kasihan kan? Kasihan. Kalau mau ingin produk nomor 1, pergilah main-main ke Sidamani. Ada orang Sidamani di sini. Di pabrik teh sana. Dekat Sidamani. Pergi aja ke Sidamani, nanti minta nomor 1 sama kamu. Minum dulu. Biar kau rasa nanti. Wow. Jadi yang kau minum itu apa? Sampah. Jadi kalau kalian minum teh sari itu sampah itu. Pokoknya kalian lihat kuning, wah teh ini. Minumlah nomor 1-nya. Hangat tubuh kalian nanti. Lebih daripada wine. Kalian makan udang apa? Udang segini kan, kecil-kecilnya kan? Itu yang produk yang ke-100 itu. Kualitas nomor 100 itu. Kualitas yang segini itu kemana dikirim? Ke Amerika. Kalian gak sanggup makannya. Lobster itu pernah kalian makan? Enggak kan? Paling dimakan orang Amerika, orang Jerman. Kalian mau makan pun udah takut. Lihatnya apa ini? Serius. Kita ini penghasil yang terbaik dunia. Ketika ikan tuna di sini disebut dengan tongkol sisik, ditangkap oleh orang Filipina, orang Thailand, mereka kalengkan. Yang terkenal kan orang Filipina dan Thailand kan, Vietnam. Ikan tuna, ikan tongkol, datang sarden, mereka bungkus, kita makan di sini kan. Padahal yang dia curi dari laut kita. Dia curi dari laut kita. Yang kaya siapa? Mereka. Lalu Jokowi melarang. Tidak boleh kapal lain ambil ikan di situ kan. Sekarang pengolahan tongkol tuna itu siapa? Kita. Gini orang Filipina sekarang gak bisa makan ikan. Orang Vietnam. Gini. Mau beli ikan tongkol dari kita mahal. Itu. Yang tidak bisa ya 3 periode kawan itu kan. Maka ya gitu lah. Kalian pilih saya gak mungkin kan. Nah itu ya gereja Asia Lama. Gereja
Asia Baru ini dibagi lagi dalam 3 periode, dalam 2 periode, yaitu zaman sebelum 1800, yaitu antara 1500 sampai 1800. Itu bagian yang pertama dari zaman gereja Asia Baru. Dan zaman yang kedua ialah antara tahun 1800 sampai 1947. Itu bagian yang kedua dari gereja Asia Baru. Nah, masa periode 1800 PI itu, pekabaran Injil itu sudah mulai diusahakan oleh orang-orang Eropa. Itu sudah zaman baru ya. PI itu sudah dimulai diusahakan oleh orang Eropa. Di gereja Asia Lama tadi yang melakukan PI itu bukan orang Eropa, tapi orang Asia. Itulah misi Paulus itu. Jadi yang melakukan PI terbesar itu bukan orang Eropa, tapi orang Asia. Tapi tidak banyak yang menerima. Makanya Paulus kewalahan, udahlah kubawalah ini Injil ini ke Eropa. Berkembang di Eropa kan? Sama seperti Nomensen kan? Sampai ke Angkola, gak tahan dia melihat orang-orang Islam itu kan. Aduh ampun Tuhan gitu. Pergi dia ke utara. Berkembang di Toba, di Silindung dan Toba. Makanya banyak Kristen di utara. Di selatan enggak. Makanya kami terus kecil. Untunglah kami merubah visi kami. Bukan lagi gereja yang kecil kan, tapi gereja yang unggul melayani. Walaupun kecil tapi unggul melayani gitu. Sedikit tapi orang yang berkualitas. Walaupun si Dela hanya sendiri di sini berkualitas, kira-kira begitu. Contohnya itu. Harus begitu. Daripada banyak tidak berkualitas. Coba lihat negara kita sekarang. Mengapa mereka takut ke kita? Padahal sedikitnya kita. Kalau mereka meludah ke kita, tenggelam orang Kristen kan? Karena banyaknya mereka kan? Tapi mereka takut ke kita. Coba lah nanti kalian tinggal di sebuah perkampungan. Di situ mungkin nanti ada 500 kakak. Hanya 1 orang Kristen di situ. Resah mereka. Padahal seharusnya kan enggak kan? Tapi mengapa mereka resah? Gak tahu kita. Itulah pengaruh orang Kristen ini. Sedikit tapi punya pengaruh. Makanya Yesus itu benar mengatakan kamu adalah garam dunia. Garam itu gak perlu banyak waktunya masak. Nanti kalian masak 1 kilo daging, kalian buat 1 kilo garam, gak enak kan. Hanya 1 sendok butuh kan. Jadi orang Kristen itu tidak perlu banyak, tapi berpengaruh. Tidak perlu tampak menonjol, tapi berpengaruh. Garam itu nggak pernah menonjol. Kalian masukkan dia ke sayur, ke daging, kelihatan ada garamnya? Enggak. Dia berkata, aku garam loh yang bu enak. Enggak. Yang terkenal apa? Enak kali dagingnya ini ya, bukan enak kali garamnya ini ya, enggak gitu. Enak kali sayurnya gitu kan? Tidak enak kali garam sayur ini, enggak ada itu. Tapi yang membuat enak bukan sayurnya, tapi garamnya. Jadi orang Kristen begitu. Kalian hadir di sebuah tempat, terasa gitu. Kalian menggaram. Nah itu periode, kalau kita setelah lihat tadi, setelah kita membahas bagaimana gereja Asia Lama itu, terminologi. Baru kemudian ada alat pendukung bagi perluasan gereja di Asia pada masa abad pertama. Mengapa pada gereja abad pertama tadi yang saya katakan mulai dari tahun 1 sampai tahun 1400 itu ada perkembangan kekristenan? Apa alat pendukungnya yang membuat kekristenan itu berkembang pada Asia Lama? Yang membuat PI pada gereja Asia Lama itu berkembang, yang pertama itu ialah karena pusat PI di Asia, ya termasuklah di Antioquia yang saya katakan tadi ya, di Antioquia itu memiliki corak tersendiri. Memiliki corak tersendiri, bukan corak barat dia. Memiliki corak tersendiri.
Karena mereka bisa berkembang didukung oleh situasi politis, situasi kultus, situasi keagamaan. Itu yang membuat mereka berkembang. Situasi politis, situasi kultus, situasi keagamaan. Apa yang dimaksud dengan situasi politis? Nah, secara politis pada saat itu kan ada dua pusat kekristenan, yaitu Roma di barat dan Persia di timur. Nah, pertentangan antara Roma dan Persia ini membuka kesempatan kekristenan makin besar di Asia. Pasti orang Roma ingin mengembangkan kekristenannya di Eropa ya, atau ke arah Eropa, ke dunia Helenis. Waktu itu belum ada istilah Eropa, dunia Helenis waktu itu, atau ke kerajaan Kaisar Romawi. Sementara Persia mengembangkan kekristenannya di dunia timur, itulah ke Mesir, ke Armenia dan Turki. Disitulah mereka mengembangkan. Jadi gereja Koptik misalnya contoh, itu sudah ada abad pertama, abad kedua, dan mereka sudah punya kitab suci atau bahasa daerah lokal untuk menyembah Tuhan. Jadi tidak mereka sebut Tuhan itu sebagai Yahweh atau Adonai di Mesir, tapi mereka memanggil Tuhan di sana dengan nama sesembahan lokal. Di Mesir itu kan yang terkenal Allah. Maka mereka menyebut Tuhan itu Allah. Jadi kalau orang Islam mengatakan Allah itu Allah kami, orang Kristen tidak boleh menyebut Allah karena itu satu-satunya milik kami, kata mereka kan. Di Indonesia kan dulu dilarang di Alkitab disebut Allah. Maka ada gerakan menerjemahkan Alkitab dengan nama Elohim. Kalian sudah beli Alkitabnya yang sudah ada nama Elohim. Makanya ada gerakan Elohim di Indonesia, termasuk Simanjuntak, pengacara si Sabtu Barat itu. Selalu dia berkata Elohim katanya kan. Elohim memberkatimu katanya kan. Itu aliran Elohim dia. Itu sudah ada itu. Nanti belilah Alkitab literer, Alkitab literer Indonesia. Semua nanti di situ tidak ada kata Allah. Itu disebut dengan Elohim. Nah, padahal Allah itu orang Kristen Koptik itu sudah gunakan pada abad kedua. Islam tadi masuk pada abad keberapa? Abad ke-7. 500 tahun sebelum Islam datang, Kristen Koptik di Mesir sudah menyebut Tuhan dengan Allah. Jadi siapa sekarang yang meniru? Islam, bukan kita. Jadi kalau dia melarang kita menggunakan Allah di sini, salah. Maka ada dulu kemarin tahun yang lalu dipersoalkan hari kenaikan harinya wafatnya Isa Al-Masih gitu kan. Mengapa masih kata wafatnya Isa Al-Masih digunakan? Baru hari kenaikan Isa Al-Masih. Mengapa tidak dikatakan hari wafatnya Yesus Kristus? Lihat nanti kalender libur nasional. Tidak ada itu wafatnya Yesus Kristus atau hari kenaikan Yesus Kristus. Hanya di kalender gerejanya itu ada kan. Kalau libur nasional itu wafatnya Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih. Lalu kita mengatakan itu tidak Kristen. Siapa bilang? Istilah Isa Al-Masih itu lebih dulu kita menggunakannya daripada mereka. Kalau kalian baca nanti Alkitab versi gereja Koptik Mesir, itu perdebatan itu. Sampai sekarang di Malaysia nggak boleh orang Kristen menyebut Allah. Di Malaysia sudah dilarang. Kita masih kita gunakan. Karena dengan narasi tadi, jauh sebelum Islam datang, kita sudah menggunakan Allah di Mesir, Kristen Koptik. Nah, itu nanti akan kita lihat dari sudut bahasa ya. Itu dari sudut politis, dari sudut kebudayaan Roma menganut Helenis, berarti Yunani.
Sementara dan bahasa pengantarnya itu ialah Yunani. Di timur ya, di Yunani. Dan sementara di Persia bahasanya budayanya ialah Babilonia kuno dan bahasanya Latin. Di Roma tadi saya ulangi, bahasa pengantar di timur Romawi ialah Yunani, sedangkan di Roma Barat itu Latin. Di timur Romawi itulah nanti yang menjadi gereja Armenia, kemudian mulai dari Mesir juga itu timur ya. Tetapi kalau Barat dia menggunakan Latin. Makanya Yunani dan Latin itu menjadi bahasa pengantar. Dan sekarang bahasa Latin sudah jarang digunakan. Yang ada Yunani pun sudah jarang digunakan. Nah itulah yang digunakan dalam kebudayaan. Jadi budaya Helenis itu bercorak Yunani. Bahasa pengantarnya di Romawi Timur itu adalah Yunani, dan di Romawi Barat bahasa pengantarnya Latin. Tetapi di Persia itu sisa kebudayaan Babilonia kuno masih berpengaruh. Tadi di Roma itu lebih besar dia bahasa Yunani dan Latin, sementara di Persia lebih menggunakan bahasa Babilonia kuno yang berpengaruh kepada kebudayaan Helenis. Nah jadi itu ya, membuat perkembangan kekristenan di Asia saat itu karena kebudayaan. Budaya Barat itu Roma tadi dia lebih kepada Yunani Latin, dan di timur di Persia itu kepada budaya Babilonia kuno dengan bahasa pengantar dengan pengaruh Helenisme. Makanya nanti di Mesir penduduk di Mesir ya, penduduk menolak pengaruh Yunani dan pengaruh Romawi. Nah, walau mereka masuk kepada pengaruh Romawi. Makanya Yesus kemarin waktu itu masuk ke sana karena pengaruh Romawi. Tetapi mereka menolak. Sehingga di Mesir kan tidak adalah bahasa Latin dan bahasa Yunani. Di situ bahasa Arab. Tetapi pengaruh Romawi sampai ke timur. Waktu zaman gereja Asia Lama. Bukan dalam pemahaman Asia sekarang ya. Nah, harus kita pahami tadi saya katakan di atas, ketika bicara gereja Asia Lama, Asia itu tidak otomatis semata-mata Asia secara geografis, tapi Asia dalam arti perjanjian lama. Itulah dari segi kebudayaan. Artinya ada pengaruh budaya Helenis dan Yunani atau Babilonia kuno. Dari sudut bahasa, nah ini tadi kan politis, budaya dan bahasa. Bahasa di Persia, artinya itu sekarang di Turki atau Irak yang sekarang, di Persia kala itu menggunakan bahasa Persia. Tetapi di Barat itu menggunakan bahasa, ada yang bahasa Irak, bahasa Syria, dan bahasa Palestina. Bahkan ada yang sudah pakai bahasa Arab, walaupun dia di Barat. Barat itu dalam konteks perjanjian lama itu bukan Barat dalam artian sekarang yang kita pahami, Eropa dan Jerman dan sebagainya, bukan. Barat itu ialah daerah Asia Barat itu yang ada Syria, kemudian ada Palestina sekarang atau Yerusalem. Itu sudah pakai bahasa Arab. Makanya kalau kalian pergi ke Palestina sekarang, bahasa pengantar yang paling banyak digunakan ialah bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu hanya di Yerusalem paling banyak digunakan. Makanya kalau kalian pergi nanti katakanlah ke Bethlehem. Bethlehem itu kan daerah kekuasaan Palestina. Di sana kan ada tipe, 3 tipe. Tipe A, pemerintah dan militer dikuasai Israel. Itu orang Palestina nggak boleh masuk ke sana. Tipe B, militer dikuasai oleh Israel, tapi pemerintahan dikuasai oleh Palestina. Itulah Bethlehem, Jericho, Jerusalem, itu tipe C, tipe B. Tipe C, pemerintah dan militer dikuasai oleh Palestina. Itulah jalur Gaza.
Ramallah yang suka berperang itu. Orang Israel bisa masuk ke daerah tipe B, ke Yerusalem, ke Bethlehem, ke Jericho bisa masuk. Tapi orang Palestina yang di daerah Bethlehem, Jericho dan Yerusalem tidak boleh masuk ke Israel. Itu dipagar, satu pintu masuk, dipagar, dikelilingi. Mereka Palestina, tapi dikurung, kayak dikurung. Orang Israel bisa masuk ke tipe C dengan cara apa? Perang. Makanya mereka malam-malam pindah garis langsung, pindah garis, langsung bangun rumah. Satu malam bisa bangun rumah. Lalu pindah ke orang Islam, orang Yahudi ke sana, pindahlah garis batas negara. Itu yang mereka kerjakan sampai 1967. Sekarang banyak orang-orang Yahudi di Palestina. Pada akhirnya nanti orang Yahudinya tinggal di sana semua kan, sehingga tidak perlu merdeka. Nah itu, jadi ini politik. Nah inilah kalau kalian masuk ke sana, bahasa itu bahasa Arab paling banyak. Jadi kalau kalian ke sana tak usah katakan shalom, nggak ada orang, nggak ada yang menyambut itu. Lebih baik kalian bilang assalamualaikum, maksudnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau kalian bilang salam nanti gini orang, siapa ini? Kalian yang menggunakan itu di Indonesia, orang Ibrani kan? Dari sudut bahasa, ini sekarang dari sudut agama. Kekaisaran Romawi terdapat macam-macam agama. Ada agama suku kuno, ada agama sinkretisme, dan ada juga Zoroaster. Saya yakin Zoroaster pun kalian sudah belajar ya, agama-agama Romawi. Nah ini juga menjadi alat mereka dalam mengembangkan Injil kala itu, karena hanya itulah agama yang mereka temukan kala itu di Asia. Agama-agama suku kuno ya, agama-agama sinkretisme, dan agama-agama Zoroaster atau Zilot juga kan, agama Zilot. Esseni, agama Esseni juga. Tapi itu sekarang udah hilang semua. Nah itulah kalau kita lihat bagaimana alat pendukung perluasan gereja Asia pada saat itu. Nah sekarang dengan perluasan gereja Asia Lama itu pada abad pertama, maka ada 4 jalan atau ada jembatan, ya ada 4 jalan atau jembatan yang dapat dilihat sebagai alat untuk melintasi perluasan kekristenan di gereja Asia Lama kala itu. Jadi ada 4 jalan melihat bagaimana rintangan tantangan gereja Asia Lama kala itu. Yang pertama itu adalah jemaat diaspora. Bagaimana jemaat diaspora ini bermain untuk menjembatani tantangan rintangan yang dihadapi oleh orang Kristen kala itu dalam rangka mengembangkan kekristenan di Asia. Jemaat diaspora ini adalah sisa keturunan pembuangan Babel. Ketika orang Babel pulang ke Yerusalem, masih ada sida-sida atau sisa. Nanti kalau kalian baca sida-sida di Hesekiel, itu sisa-sisa orang Israel masih tinggal di Babilonia. Itulah yang meneruskan pekabaran Injil di Asia. Sisa-sisa. Kalau di daerah Batak apa sisa-sisa? Suku mana sisa-sisa? Shima. Itu kalau Shima itu katanya sisa itu artinya. Shimalum. Tanya Pak Agus Jetro nanti. Dia mengatakan itu. Dari Hesekiel yang sisa-sisa itu kayaknya Shima, artinya sisa yang tinggal. Lumun gak tahu apa, lupa saya. Dia menjelaskan itu dulu. Jadi Shima Lumun itu adalah sisa-sisa umat Israel itu. Karena sekarang kita sedang dites pembuktian apakah kita orang Yahudi apa tidak. Karena orang Ethiopia sudah dipastikan orang Israel, mereka sekarang sudah diangkut kembali ke Israel. Karena harus ada pembuktian dari tradisi, kebudayaan, DNA,
kemudian silsilah, tarombo ya. Jadi sekarang sudah sampai pada tahap penyusunan silsilah. DNA kita sudah dites, DNA kita dari Ethiopia. Sama dengan DNA Ethiopia itu kan. Dan dari situlah kita merantau ke Cina, dari Cina ke Asia Tengah, Vietnam, Thailand, sampai ke Indonesia, ke Toraja kita di Sumatera. Maka kita disebut dengan Mongolian kan. Kalau benar nanti kalian diangkut ke Israel semua. Sedang proses penelitian. Ini sisa-sisa diaspora. Jadi itulah yang berpotensi mengembangkan kekristenan kala itu. Coba baca dulu Esra 7, 6 sampai 7. Esra 7 ayat 6 sampai 7. Sudah, silakan baca. Esra 7, 6 dan 7. Nah itu jadi Esra berangkat bersama rombongan dan mereka nanti yang membangun bait Allah yang kedua di Yerusalem. Tapi sisa-sisa mereka itu yang disebut dengan sida-sida itulah yang akan menjadi jembatan untuk penginjilan di gereja Asia Lama. Itu jemaat diaspora yang menjadi jembatan dalam rangka menghadapi tantangan rintangan pengembangan misi Kristen di Asia. Yang kedua ialah bahasa Arab. Bahasa Arab ini ialah bahasa yang paling tua yang digunakan dalam pengembangan kekristenan. Dan Yesus adalah pengguna bahasa Arab. Bahasa ibu Yesus ialah Arab. Makanya di Armenia sekarang masih ada gereja Yesus dengan menggunakan bahasa Arab. Apa contoh bahasa Aram yang digunakan di Alkitab? Apa contoh bahasa Aram yang digunakan di Alkitab sampai sekarang? Tak tahu kalian ya? Ya Abba, ya Bapa, itu bahasa Aram. Abba itu bahasa Aram. Baru Maranatha. Maranatha itu ialah apa artinya Maranatha? Kalian nggak tahu apa artinya Maranatha? Tuhan datanglah segera. Maranatha, Tuhan datanglah segera. Apalagi misalnya Rakbuni, guru, itu bahasa Arab. Baru Talitakum, bahasa Arab. Kumpayakum kalau bahasa Arab kan, Talitakum, kumpayakum. Abra, maka jadilah gitu kan. Talitakum. Apalagi ya? Banyak itu yang digunakan dalam Alkitab bahasa Arab. Itu menghargai bahasa ibu Yesus. Jadi banggalah punya bahasa ibu. Ada banyak sekarang nggak punya bahasa ibu lagi. Dia orang Toba tapi nggak ngerti bahasa Toba. Dia orang Semalungun tapi nggak ngerti bahasa Semalungun. Orang Karo nggak ngerti orang bahasa Semalungun. Itu namanya lupa kacang pada bibitnya. Kalau pada kulitnya udah biasa itu. Lupa kacang pada bibitnya. Jadi kalau belum pandai kalian bahasa ibu kalian, belajarlah ke ibu. Jangan bangga, nggak tahu lagi aku rimbang. Sudah 5 tahun aku di Medan katanya. Apa itu rimbang pula? Nggak tahu dia rimbang. Yesus bangga dengan bahasa Arab. Ya, dia suka bahasa Arab. Padahal dia pandai bahasa, banyak sekali bahasa yang ketahui Yesus. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani dia hafal.
bahasa Ibrani kuno, bukan Ibrani modern yang sekarang. Makanya Yesus banyak baca buku. Ketika dia ditanya iblis, dia berkata sebab ada tertulis. Artinya Yesus banyak baca buku. Kalau kalian ini seperti Yesus, banyaklah baca buku. Berapa kemarin saya katakan? 250 lembar satu hari. Bacalah 250 lembar satu hari, supaya bisa mengimbangi Yesus. Kalau masuk satu lembar, kalah kalian. Oke, itu bahasa Aram sebagai bahasa resmi Romawi, Persia. Bahasa ini juga menjadi bahasa gereja Asia Lama, bahasa gereja Asia Lama. Kemudian daerah Irak Utara yang dominan dengan agama suku, ini memberi peluang bagi pekabaran Injil di Persia. Sehingga di Irak kala itu ya, itu namanya disebut dulu Mesopotamia Utara, menjadi pangkalan atau pusat gereja di Asia. Itu saya katakan, karena di satu Antioquia kan, dari Antioquia itu jadi pusat penginjilan, pusat kekristenan di Asia. Kemudian jalan laut Asia Selatan atau jalur perdagangan, itulah Laut Merah. Laut Merah di Mesir ya, sekarang disebut dengan Laut Teberau. Laut Merah itu kelihatan memang seperti merah. Enak makan di sana karena anginnya kencang. Laut Teberau. Habis itu nanti masuklah ke Laut Mati. Laut Teberau, Laut Mati. Itu kalau Laut Mati sudah di Jericho, itu sudah Israel ya. Tapi kalau Teberau itu masih Mesir. Nah itu, jadi ada jalur selatan, Laut Asia Selatan atau jalur perdagangan yang ramai dikunjungi orang. Disitulah menjadi pangkalan penginjilan di Asia kala itu. Sehingga mereka bisa mengkristenkan banyak orang pada masa itu, maksudnya pada masa Asia Lama ya. Kalau sekarang saya katakan kan nggak ada lagi, semua sudah jadi Islam semua sekarang itu. Tapi pada masa Asia Lama, karena ada jalur perdagangan, di situ mudah dikristenkan. Makanya ada orang Kristen di India, ada orang Kristen di Sri Lanka, ada orang Kristen di Tiongkok gara-gara perdagangan itu. Itu menjadi peluang bagi orang Asia Lama waktu itu dalam rangka penginjilan. Itulah jembatan-jembatan penginjilan yang membuat mereka bisa menghadapi tantangan itu dalam rangka penginjilan. Yaitu jemaat diaspora, yaitu sisa-sisa orang-orang di Babel itu menginjili orang Kristen, orang Babel. Lalu bahasa Aram itu karena sudah bahasa persatuan di kekaisaran Romawi dan Persia, mudah menginjili karena semua bahasa Aram dimengerti. Lalu di daerah Irak di daerah Irak Utara itu Mesopotamia itu pusat kekristenan, maka bisa mengembangkan kekristenan. Dan yang terakhir tadi jalur perdagangan laut selatan ya, yaitu Laut Teberau, Laut Merah. Inilah beberapa jembatan yang membuat orang Asia Lama waktu itu berkembang. Nah inilah dulu untuk hari ini, dan minggu depan kita akan masih lanjutkan, masih berkisar secara tentang Asia Lama, supaya kita semakin dalam memahami Asia Lama ini. Dengan masuknya nanti pemahaman kita dengan Asia Lama, barulah kita masuk kepada Asia yang sekarang. Baru kita akan belajar nanti misi Kristen di Asia, itu sudah abad ke-19. Karena saya tanya kemarin, kalian kan tidak memahami Asia Lama itu secara dalam. Karena kalau belum nanti kalian tidak memahami Asia Lama itu, padahal di situlah banyak sejarah kekristenan di Alkitab yang dibahas, tapi belum kalian memahaminya, langsung lompat ke Asia pada masa penginjilan Eropa, kalian kehilangan sejarah, kehilangan pemahaman sejarah yang komprehensif. Jadi minggu depan kita masih lanjutkan ini supaya lebih paham tentang sejarah gereja Asia Lama. Begitu ya. Baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Silakan siapa yang menutup. Ini
kenapa bisa apa? Robek. Membukanya jangan gini. Pelan-pelan aja. Karena nanti ini berkali-kali di hektar rusak sampai akhir semester. Rusak nanti. Oke, silakan. Untuk menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Haleluya nomor 6. Sebentar saya kirimkan di grup. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 6, Hamdo Ipuji Uhur. Hamdo Ipuji Uhur. Kita nyanyikan bersama-sama. Hamdo Ipuji Uhur. Jehovah Tuhan kita. Dalam doa, puji serta syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan perkuliahan kami. Terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan Bapak dosen kami. Hanya ya Tuhan berkati Bapak dosen kami, berikan beliau kepintaran, kebijaksanaan, dan sebentar kami akan bayar tugas kami yang lain. Dan Tuhan juga terus serta menjaga kami dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan menjadi kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Hanya ini doa kami Tuhan yang kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin.